Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih sahabat akun surga? Ketemu lagi sama Sesi, seneng kan? Happy kan? Happy biar jauh dari segala penyakit. Tapi sebelum kalian happy, aku belum happy. Kalau kalian di rumah nih para sahabat akun surga belum subscribe, like, comment, share, ya kan? Aku sedih, beneran deh aku sedih. Cepetan sekarang, aku tungguin. 1, 2, 3. Nah gitu dong. Kalau udah masuk ke kanal Nyantri Online ini, kalian harus melakukan itu biar di setiap episodenya ada materi yang baru, ilmu yang baru, kalian bisa langsung klinik ya kan. Jangan ketinggalan karena kita selalu hadir dengan orang-orang hebat yang bisa memotivasi kita lewat Al-Quran, ya kan, surat-suratnya yang begitu kita rindukan. Nah, kalau hari ini aku hadir kembali bersama Ustadz favorit aku. Ini Ustadz luar biasa yang selalu memberikan pencerahan kita setiap harinya. Itu ada Pak Ustadz Farid F. Saenong. Saenong yang benar jawabnya. Ini ngomongnya. Ustadz Farid F. Saenong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Sisi? Ada kan lihat sehat mukanya ya? Pak Ustadz kan? Sehat Pak Ustadz. Harus sehat. Harus sehat hari gini. Sehat, optimis, imun tinggi, jauh dari virus. Amin. Pak Ustadz apa kabar Pak Ustadz? Baik, Keluarga baik, sehat Pak Ustadz? Keluarga sehat. Belum ketemu juga sampai sekarang? Nggak usah bicarain. Oh ya. Jauh masalahnya. Pengen aja gangguin Pak Ustadz. Boleh sekali-sekali kita gangguin Pak Ustadz, boleh biar happy ya Pak Ustadz. Ya, belum ketemu sampai sekarang. Belum ketemu. Udah setahun ya? Udah setahun corona. Udah ulang tahun tuh corona ya. Udah ulang tahun corona. Kalau sekarang aku juga ditemenin sama pengusaha muda. Kalau di rumah belum tahu nih, aku kenalin karena aku juga belum banyak tahu sebenarnya. Ada Mas Saweri. Apa kabar Mas Saweri? Baik ya. Harus selalu baik karena biar tempat usahanya ini selalu lancar. Ya. Ada usaha apa Mas Saweri ini? Iya, jadi emang saya mempunyai kafe di Jakarta Theater, Jalan MH Tamrin nomor 9. Bagi teman-teman yang mungkin lagi di sekitar sini bisa mampir ke kafenya. Itu adanya di Jakarta Pusat teman-teman, ya kan. Kalau mau kongko-kongko, bukber atau mimi cantik, ya kan. Ketemu kangen sama teman-temannya boleh di sana di Jakarta Cafe, tapi dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan, ya kan. Sekarang hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Mau tahu banget kan? Subscribe dulu cepetan, subscribe, like, comment, and share. Cepetan, 1, 2, 3. Nah, hari ini aku akan membahas tentang Lailatul Qadar. Siapa yang belum pernah di rumah? Ayo, rugi kalau seumur hidupnya belum pernah Lailatul Qadar. Karena itu hanya ada di 10 hari terakhir penghabisan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Kata orang-orang belum tentu. Oh, belum tentu. Waduh, ini dia yang saya salah. Misteri. Misteri ya. Karena biasanya orang itu mengubar itu di 10 malam terakhir. Itu berlomba-lomba semuanya baca Quran, berlomba-lomba begadang. Katanya kalau bisa di luar ruangan, di halaman, biar katanya langsung ke langit. Itu ada beberapa teman saya melakukan itu Pak Ustadz. Tapi ya kita kan Allahu alam lagi ya Pak Ustadz. Jadi Lailatul Qadar itu bukan berarti di 10 malam terakhir penghabisan Ramadan. Waktunya disembunyikan istilahnya. Cuman ada diberi kode-kode, isyarat-isyarat yang memang paling banyak hadis itu menyebutkan di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Itu banyak hadis yang menjelaskan itu. Tapi ngomong-ngomong, kita udah kira-kira nyambung lah ya. Lailatul Qadar itu apa sih? Bolehlah kayak gimana sih? Bolehlah sedikit lah Pak Ustadz. Nah, dia kayak makhluk atau apa gitu kan ya? Karena kadang-kadang ada juga yang ya kalau dulu itu belum diistilahin dengan istilah hoax ya. Tapi sudah terlanjur viral sebelum ada medsos. Jadi misalnya dikatakan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu bumi itu tenang. Ada yang bahkan berkata air laut nggak bergerak, pokoknya melawan hukum alam.
Nah, ini yang sumbernya nggak jelas. Karena kalau air laut nggak bergerak itu sudah bukan di bumi kali ya, agak sulit memahaminya. Tapi kita memahami begini, ada banyak memang ekspresi-ekspresi keagamaan yang diungkapkan manusia itu karena sudah tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Jadi ekspresinya beyond imagination lagi, sudah nggak masuk akal tapi orang terima, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang berlebihan itu memang untuk mengatakan bahwa ada yang super di malam itu, Lailatul Qadar itu. Nah, Lailatul Qadar sendiri itu kan dipahami sebagai malam turunnya Al-Quran pertama kali. Disitulah ditentukan nasib manusia, nasib manusia. Ada yang berkata dalam 1 tahun berikutnya atau sekian tahun berikutnya, disitulah ditentukan. Maka kemudian malam ini jadi super, malam ini jadi sangat spesial, sangat istimewa. Nah, ya masalahnya tadi itu waktunya disembunyikan, memang menjadi misteri. Karena setiap bulan ceritanya nggak sama. Jadi kalau yang paling kuat itu malam 23 atau malam 27. Itu kode yang paling kuat sebenarnya. Entah di 23 atau di 27. Nah, karena kita nggak ngerti dia di 23 atau di 27, makanya dipukul rata 10 hari terakhir. Malam ganjil, malam-malam ganjil. Cuman masalahnya gini, kalau disebut malam, Lailatul Qadar, malam, kira-kira karena ada yang menyangka bahwa ini adalah semacam momen sedetik 2 detik, terjadi sedetik 2 detik. Ada yang memahami kayak gitu, jadi kayak zoom lewat selesai. Nah masalahnya gini, kalau disebut malam dan kalau hanya terjadi sekali, kira-kira kita bisa nganggap Tuhan itu nggak adil. Kenapa? Kalau dia turun di Indonesia malam, mungkin nggak turun lagi di Amerika, karena di sana nggak malam, di waktu yang sama, di momen yang sama, di detik yang sama. Atau sebaliknya, di sana malam, di sini siang, karena kita meyakininya malam kan, malam. Nah, itu ya diskusinya panjang. Tapi kalau kita mau buka dengan segala hal yang bisa kita pikirkan, misalnya malam di situ itu adalah sebenarnya bisa dipahami sebagai momen mana saja, tidak hanya ya kita sebut siang itu kan karena ada cahaya matahari, ya kan? Dan itu alam pikiran kita. Tapi gimana kalau kita tidak berada di bumi? Kita berada di luar angkasa yang misalnya tidak terjangkau oleh matahari. Kan kalau kita belajar fisika itu kan gelap tuh, di ruang angkasa itu kan gelap. Kita keluar dari galaksi kita keluar dari Milky Way kita, tidak terjangkau oleh sinar matahari, itu kan gelap tuh. Dan kita nyebut gelap ya malam karena tidak ada cahaya. Nah, artinya apa? Sepanjang kalau kita pakai ukuran bumi 24 jam sehari semalam, sebenarnya di luar angkasa sana malam terus. Ya, jadi kemudian ada yang berkata waktu yang abadi itu sebenarnya malam, karena di sana nggak ada cahaya matahari. Tapi itu terlalu berimajinasi ke sana ya. Tapi mari kita anggap, karena begini, kalau kita sebut malam lagi berarti kita membatasi Tuhan di waktu malam lagi kan. Padahal Tuhan itu kan di luar waktu dan tempat, filsafatnya, filosofinya. Nah, kalau kita keluar menganggap bahwa malam ini adalah segala waktu, sekali lagi kalau kita bawa keluar angkasa kan malam terus, nggak ada cahaya. Artinya sebenarnya kesempatan itu bisa datang di siang hari kalau di bumi, ya kan? Masa Tuhan terpaku dengan matahari? Itu membatasi Tuhan namanya. Nah, tapi mari kita ini mungkin tidak perlu berspekulasi, anggaplah malam. Berarti kalau malam kira-kira berarti tidak datang hanya sekali, bisa beberapa kali, ya. Kalau kita mengimajinasikan Lailatul Qadar itu sebagai sesuatu yang datang, ya. Artinya dia bisa datang malam hari di sini, malam hari di mana, gitu kan, bisa aja. Nah,
hal yang lain lagi sebenarnya semua kita itu sebenarnya menemukan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita semua dapat. Cuman masalahnya kalau kita ngerti di situ tuh waktunya Lailatul Qadar, kita pasti atau permisalan begini, kalau lagi Supercell tadi ya, kalau Supercell nih bukan ini sale. Umpama Lailatul Qadar Ramadan itu sudah sale, bulan sale. Lailatul Qadar itu Supercell-nya, puncaknya di situ. Nah, kadang-kadang kita punya modal, punya duit, nggak punya duit, kita habiskan. Paksain. Nah, begitu itu kalau kita ngerti kan. Nah, kalau Lailatul Qadar itu kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, kita akan curahkan segala kemampuan kita untuk melakukan apa saja yang terbaik dan bernilai pahala, bernilai ibadah. Mau puasa mau baca Quran terus, mau sedekah terus pada saat tersebut, mau berbakti pada orang tua di saat tersebut atau apapun. Itu kalau kita ngerti waktunya. Artinya begini, semua itu kan dalam perbandingannya begini. Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu bandingannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Artinya kita sholat sekali pada malam itu sama dengan sholat 1000 lebih dari 1000 bulan. Itu baru kata khair min, lebih dari, perbandingannya 1000 bulan. Tapi jangan terpaku kalau bicara lebih dari, dia bisa aja 2000 bulan, bisa aja 3000 bulan dan seterusnya. Karena istilah yang digunakan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. Jadi bisa lebih dari itu. Nah, artinya apa? Siapapun, kalau kita misalnya muslim nih, kita pasti sholat kan? Minimal maghrib, isya kalau malam. Ya. Artinya, kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maghrib dan isya kita akan bernilai lebih baik atau dilipat gandakan seperti kita beribadah maghrib, isya 1000 bulan. Atau lebih, anggaplah 1000 bulan aja, 1000 bulan. Tapi yang kita dapatkan hanya maghrib isya itu doang. Jika kita mendapatkannya ya. Kalau malamnya itu di situ. Malamnya di situ ya. Nah, kalau kita ngerti malamnya di situ, kita ngerjain apa saja pastinya. Iya kan? Jadi istilahnya semua orang, semua muslim dapat Lailatul Qadar. Cuman dia hanya dapat berapa? Tapi Ustadz, kira-kira kayak gitu. Adalah, jadi apakah Lailatul Qadar ini hanya sebuah suatu asumsi? Maksudnya ya kalau kita beribadah dengan baik kita akan mendapatkan suatu ganjaran. Jadi apakah ini sebenarnya soalnya kalau saya pelajaran dulu SD itu kayaknya datang malaikat tiba-tiba katanya orang bakal pohon-pohon dari katanya menunduk. Nah, saya kan zaman sekarang jadi ngerasa kayaknya nggak mungkin itu. Jadi maksudnya apakah, makanya saya tanyakan sama Ustadz, apakah itu hanya asumsi yang di Al-Quran berikan, jadi maksudnya kalau kita beribadah baik di puasa itu ganjarannya. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Jadi kita tidak sebut asumsi ya, karena itu sebuah kepastian dan memang dikatakan ada. Nah, cuman kita kemudian berandai-andai dengan segala ekspresi kebahasaan dengan sesuatu yang tidak logis lagi. Sekali lagi bukan kita menganggap tidak mungkin kayak begitu, tapi kita ambil pesannya bahwa kita berkata demikian untuk mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu lebih dari itu, sama dengan surga. Atau kita katakan begini, hartanya banyak banget, nggak habis 7 turunan. Bukan kira-kira kalau diukur 7 turunan habis, tapi lebih dari itu. Cuman kita, kenapa sih dia nggak bilang 9 turunan misalnya? Karena angka 7 kira-kira mewakili sesuatu yang banyak, tak terhitung, tak terbilang dan sebagainya. Nah, Lailatul Qadar begitu, sesuatu yang sangat bernilai, yang nilainya tidak bisa kita hitung-hitung, tidak bisa kita bayangkan. Apa kita tahu, Ustaz, kalau kita dapat Lailatul Qadar? Nah, itu yang saya bilang tadi, karena waktunya kita nggak tahu, kita nggak bakal tahu. Hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang kita bercanda pagi-pagi dia berseri-seri Lailatul Qadar. Pagi-pagi udah seneng banget. Oh, tadi malam dia dapat. Bisa jadi Lailatul Qadar itu hadir di hari pertama Ramadan ya, Pak Ustadz? Kan kita nggak ada yang tahu. Bisa aja. Ya kan? Iya. Cuman kodenya tadi malam ganjil
23 atau 27. Kodenya. Kemudian kodenya aja, tapi bukan menutup kemungkinan di Hari-hari lain. malam pertama. Tidak menutup kemungkinan di malam pertama. Iya. Makanya Ramadan itu supaya kita dapat banyak, ya dari malam pertama kita genjot. Jangan kasih longgar deh tuh. Jangan dilonggarin supaya kalau kira-kira malam ketiga itu Lailatul Qadar, modal kita banyak. Oh, iya benar. Maksudnya begitu. Modal kita banyak. Jangan makanya kendor supaya karena kita nggak tahu malam 10 digenjot lagi malam ke-20, malam ke-19 dan seterusnya digenjot lagi. Supaya misalnya kalau kita dapat di situ modal kita banyak. Jadi tergantung modal sebenarnya. Modal kita berapa, kita dapatnya segitu. Berarti kita harus nyari nih Ustadz ya, bukan ini datang sendiri. Baik kalau mungkin puasanya dia agak nggak genjot, apakah mungkin dia? Mungkin bahasanya bukan mencari, karena dia pasti datang. Bahasanya mengantisipasi. Jadi kalau kira-kira dia mungkin malam pertama, kita genjot. Kira-kira malam kedua, kita genjot. Sampai malam 30. Kira-kira kayak gitu. Jadi Pokoknya dia surprise lah ya. seberapa banyak modal yang kita siapkan, itu yang kita dapat. Gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi semua orang dapat. Karena kalau misalnya dia datang malam ke-20, kita muslim pasti, sekali lagi, sholat 5 waktu. Kalau disebut malam, kita yakini malam, ya tadi, maghrib isya. Maghrib isya kita itu pahalanya dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Tapi ya, kita hanya dapat itu kalau itu yang doang yang kita kerjakan. Kalau Pak Ustadz tadi ngomong modal, itu modal kita untuk Mendapatkan sesuatu yang lebih. sesuatu yang lebih. Jadi kayak tadi, kita hanya punya 2, ya. 2 dikali 1000 bulan. Hanya itu yang kita dapat. Tapi kalau kita punya 10, kita punya 100 kali 1000 bulan. Tentu banyak. Makanya orang berlomba-lomba melakukan kebaikan, ibadah di bulan Ramadan. Supaya kalau memang hari itu, malam itu adalah Lailatul Qadar, maka akan dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000. Tapi Ya. kalau kita menyimpan modal untuk 10 hari terakhir ke mall tuh gimana Pak Ustadz? Dapat Lailatul Qadar nggak? Ya kan saya Hitung sendiri. Matematikanya udah kayak gitu kira-kira. kan biasanya nih, Iya. kalau orang kan harusnya 10 hari terakhir Ramadan itu kan kita Lailatul Qadar kan mencari apakah ini adalah salah satu antisipasi ya kan untuk kita tidak ke mall. Ayo cari Lailatul Qadar. Ya ke mall boleh, nggak dilarang. Tapi kira-kira sudah selesai mall, ya kita modal lagi. Oh, modal ibadah lagi. lagi. Oh, ibadah. Apa lagi, Ini gitu modal kan. tuh modal ibadah ya. Modal ibadah. Pak Ustadz, bukan modal untuk kita 10 hari ke mall. Kalau karena kita sama pengusaha, kita ngomongnya modal. Modalnya banyak, pengennya dapat banyak, kan gitu nggak? Iya, kira-kira. Jadi ini modal. Ada yang mau ditanya lagi nggak Mas? Ya, jadi kalau umpamanya penjelasan secara mudahnya buat anak muda ya, Lailatul Qadar tuh apa sih? Apakah dia malaikat? Apakah emang dia suatu berkah yang diturunkan oleh Allah? Apa tuh? Pas tadi berkah, malam berkah. Ya. Malam berkah. Ya, mari kita coba sederhanakan lagi ya. Ya, apa namanya? Kalau pemerintah lagi ngasih keringanan atas aturan-aturan berusaha misalnya, itu untuk memotivasi orang berusaha, ya kan kira-kira gitu. Orang berlomba-lomba daftar, orang berlomba-lomba bikin. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu yang dijanjikan oleh Allah. Banyak berkah yang ada di situ. Minimal kalau di kepala kita hanya bicara pahala, ya sudah dikalikan lebih dari 1000 bulan. Nah, ya kalau bicara modal, keuntungannya lebih dari kalau modalnya 1 juta, ya kali aja lebih dari 1000 bulan. Itu sudah luar biasa. Ya cuman, ya sekali lagi, kalau cuma 1 juta ya dapatnya segitu. Kalau 10 juta, 1 miliar dan sebagainya, jadi semakin banyak, jadi modal di situ berarti ibadah. Semakin banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita berharap disitulah Lailatul Qadar. Berharap ya, masih berharap. Belum tentu dapat. Tapi dalam 30 hari bulan Ramadan itu atau 29 hari bulan Ramadan itu Lailatul Qadar pasti ada.
kata kuncinya berlomba-lomba beribadah ya Pak Ustadz ya. Selama 1 bulan itu. Sukses, bukan berlomba-lomba ke mall. Ya kan kita kan tadi ngomongnya modal. Kalau deket pengusaha pengennya taunya oh ya modal, oh simpen modal nih buat beli baju lebaran kan gitu Pak Ustadz. Tapi nih Pak Ustadz, apakah di Lailatul Qadar itu hanya ibadah saja kah? Aktivitas lainnya kayak kita ngaji, kita sholat, melakukan amal kebaikan, sedekah segala macam, itu bisa nggak sih dihitung? Semua kegiatan kita itu bisa bernilai ibadah. Yang penting kita selalu niatkan kita mau ibadah nih. Jadi pergi sekolah ibadah, pergi kuliah ibadah, pergi kerja ibadah. Tapi niatkan bahwa saya kerja hari ini, atau di rapel juga niatnya nggak apa-apa. Saya kerja ibadah memenuhi kebutuhan keluarga misalnya. Kan gede banget nilainya. Bahkan sesuatu yang kita tidak nilai ibadah juga ibadah. Yang kecil-kecil senyum. Itu kan sudah ibadah tuh. Berarti harus banyak senyum. Banyak senyum di bulan Ramadan misalnya. Walaupun ngantuk, perut kriuk-kriuk. Ya, bahkan apa ya, yang mungkin kita tidak sadari itu istilahnya hadis itu menyebutkan wa wata'ukum ila nisaikum shadaqah. Hubungan suami istri juga sedekah, ibadah. Ya, bukan kemudian perbanyak di bulan Ramadan, tapi semua aktivitas apapun ya yang baik ya, yang baik tidak mesti ritual sholat, baca Quran, zikir, tidak mesti, tapi juga jangan tinggalkan yang itu. Itu kan kewajiban. Jadi bersilaturahmi juga ibadah, ya. Belajar agama atau belajar apapun juga ibadah. Jadi hampir semua yang kita lakukan itu ibadah. Sesuatu yang positif dalam hidup kita itu adalah ibadah tapi dan niatkan. niat. Jadi pahalanya itu bukan hanya kita berbuat baik misalnya karena naluri kita, tapi kita memang katakan niatkan dari awal ini adalah perintah agama. Jadi saya niatkan lillahi ta'ala, demi karena Allah semata. Jadi bukan karena tujuan-tujuan lain. Nah, itu ibadah tuh. Nah, itu kalau kita hitung-hitung sudah banyak banget sebenarnya. Tapi mumpung mau dikali lebih dari 1000 bulan, ya kita perbanyak tentunya. Kita perbanyak apa aja, sedekah, bantu orang miskin, bantu pengusaha kecil kalau misalnya ada yang mau. Itu kan bagus banget. Apa aja sebenarnya berbagi informasi tentang agama, ilmu pengetahuan. Terlalu luas. Karena ibadah itu ya ada yang mahdoh, yang sudah ditentukan tata caranya. Sholat kita begitu, puasa kita begitu, zakat kita begitu. Ada yang tidak ditentukan tata caranya, dan ini yang paling banyak. Nah, pokoknya bangun tidur, niatin semua yang saya lakukan hari ini yang positif adalah ibadah sama Allah. Kalau dapat Lailatul Qadar pada malam itu, ya kali sekian. Wow. Banyak. Jadi apapun tuh harus diniatkan. Diniatkan. Bangun tidur niatkan. Jangan bangun tidur nyari handphone ya. Niatkan mau belajar cari handphone. Oh iya benar. Dapat ilmu. Dapat. Iya benar. Dapat rezeki pagi-pagi yuk syuting gitu. Iya. Ibadah. Jadi ya kan, jangan memperkecil ruang ibadah. Tapi jangan juga meremehkan yang memang dalam kepala kita itu saja yang kita sebut ibadah. Tadi zikir, istighfar, baca Quran tidak mesti bisa baca Arabnya, ada Latinnya, kita baca Quran. Tidak mesti ada tulisan, kita dengerin Quran aja sudah, lihat kan Al-Quran aja sudah pahala. Ada tuh ya Pak Ustadz sekarang ya, yang radio di rumah yang bisa kita taruh. Banyak cara. Ngaji. Melihat mushaf Al-Quran aja itu sudah berpahala. Melihatnya doang. Ya, jadi ada beberapa dalam hadis disebutkan ada beberapa hal yang kalau hanya dilihat sudah berpahala, termasuk wajah orang tua kita. Aduh, Masya Allah. Makanya kita pajang foto orang tua itu setiap kali kita lihat itu sudah pahala pada dasarnya. Apalagi lebih dari itu, berbakti misalnya. Al-Quran, lihat Al-Quran aja itu sudah pahala. Tapi jangan lihat doang. Ya dibaca, dipahami, baca terjemahan, baca tafsirnya, kan sudah banyak banget ini. Iya. Banyak banget fasilitas yang sudah dikasih, sudah ada di depan kita. Sudah dipermudah semuanya, dari HP sudah banyak, tinggal googling aja udah dapet. Tapi kalau kita tidur itu ibadah nggak sih Pak Ustadz? Oke. Ini yang paling laris di bulan Ramadan. Pas puasa ya. Pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan.
Ada yang menjelaskan bahwa hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi istilah teksnya itu naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbihah. Diamnya orang puasa itu sudah bernilai ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, dan diamnya itu sebagai tasbih. Yang baik kita ambil dari pesan itu adalah bukan tidurnya. Tidur aja beribadah, kalau itu benar ya, apalagi istighfar, apalagi zikir, apalagi sholat, apalagi macam-macam. Nah, jangan tidurnya yang diambil, itu hanya sekali lagi pengandaian. Nah, kalau Mas gimana? Ini luar biasa nih. Aku mau, ini kayaknya lebih zikirnya tidur. Jadi pertanyaan lagi tadi, Ustaz, mengenai tadi balik ke Lailatul Qadar ya. Itu kan katanya kita akan mendapatkan berkah kali 1000 kali apa ya. Berkah itu apakah hanya pahala aja? Apakah kita nanti diberikan rezeki juga? Apakah doa kita juga gampang jadi biar orang-orang kan juga berlomba biar pada mengerti nih ya, anak-anak muda nih. Nah, berkah itu memang luas cakupannya. Ada yang kira-kira mengibaratkannya itu seperti ini. Ada makanan sedikit, ya, tapi bisa dimakan oleh banyak orang dan orang semua merasa kenyang pada saat itu. Jadi logika bahwa makanan sedikit itu hanya bisa dimakan oleh beberapa orang itu terkalahkan dengan berkah itu. Dan sering kita rasakan sebenarnya, kok kita makan sedikit tapi rasanya puas gitu, cukup puas dan kita bahagia semua. Itu berkah. Iya benar. Karena jadi, kita kayak masak sedikit tapi semua keluarga bisa makan gitu ya Pak Ustadz ya. Senang kan? Di situ senangnya luar biasa. Nah, itu dah di situ disebutkan fa innal barakata ma'al jamaah, bahwa barokah itu bisa muncul kalau kita lagi ngumpul, lagi banyak orang. Nah, jadi suasana bahagia yang melebihi ukuran biasa itu berkah. Itu berkah. Apapun, silahkan bawa kemana-mana tuh perasaan bahagia dengan materi yang sedikit misalnya, itu berkah. Ngitung-ngitung berusaha sehari sebenarnya hanya bisa dapat sekian, tapi kok tiba-tiba dapat lebih dari itu berkah. Jadi melebihi rasionalitas kita, itu berkah. Nah, Lailatul Qadar melebihi itu semua. Jadi yang matematis saja sudah lebih banyak, apalagi yang di luar, imaterial, yang tidak bersifat materi. Luas sekali. Kebahagiaan itu kan tidak bisa diukur dengan atau secara matematis ya. Bagaimana kita merasakan kepuasan di satu momen itu, kita pengen lagi seperti itu rasanya di waktu-waktu lainnya. Tapi susah tuh dapat sekualitas itu tuh susah. Betul. Nah, itu yang disebut dengan berkah. Memang kadang-kadang berkah itu banyak kita dapatkan di bulan puasa juga ya. Mungkin saya juga pernah ya di bulan puasa biasanya gimana kok bisa tiba dimudahkan. Nah, itu dia makanya di bulan puasa itu nih sahabat akun surga, ayo kejar banyak pahala, keberkahan, kebarokahan. Disinilah saatnya kita itu mencari, menabung banyak pahala. Ingat ya tadi Pak Ustadz bilang, melihat wajah orang tua kita senang aja dengan kebaikan apa yang kita perbuat, itu udah menjadi satu pahala. Apalagi untuk orang banyak, tersenyum aja sudah menjadi pahala. Makanya banyakin senyum ya kan. Kalau kita susah membuat sesuatu, senyum aja kok, gratis ya kan. Bikin orang lihat kita senyum. Jangan takut untuk tersenyum, karena senyum itu adalah ibadah ya. Aduh sayang banget ya, ini padahal banyak banget yang masih pengen ditanya. Udah selesai ya? Kan Pak Ustadz mau lanjutkan, makanya Pak Ustadz nih sama teman-teman sahabat akun surga, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, biar setiap materi yang baru yang kita dapat itu kalian langsung bunyi telinting. Ketemu lagi sama saya Sesi Idris dan teman-teman saya yang lain serta bintang tamu kita lainnya. Pokoknya selalu tersenyum, happy, biar jauh dari corona dan virus-virus penyakit lainnya. Berbanyak pahala, ayo kita berlomba-lomba parah ketemu di surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.